Berkaitan dengan polemik nasab Habib Ba'alawi ini, pernah ada satu statement bahwa kejahatan semacam apapun yang dilakukan oleh seorang penyandang habaib, entah dia melakukan kejahatan, kemaksiatan, makan narkoba, mabuk-mabukan, dan lain sebagainya, tetap telapak kakinya itu lebih mulia daripada sorban para kiai dan para ulama. Menurut saya ini adalah satu penghinaan yang sangat keji, satu penghinaan yang sadis sekali. Mengingat bahwa negara ini berdiri tidak lepas dari peran para kiai dan ulama, perjuangan para kiai dan para ulama Nusantara. Bahkan banyak dari pahlawan-pahlawan nasional kita adalah para kiai dan para ulama. Sehingga menurut saya negara tidak boleh tutup mata dengan persoalan ini. Saya mohon kepada Bapak Presiden agar supaya turun tangan mengurai persoalan ini. Secara pribadi saya agak sedikit kecewa, Bapak Presiden. Tanpa mengurangi rasa hormat saya, sejujur-jujurnya saya secara pribadi itu kecewa dengan pendekatan yang dilakukan oleh seorang utusan khusus Presiden yang bernama Raffi Ahmad mendatangi Habib Rizik. Konon tujuannya meminta petunjuk terkait cara hidup generasi muda bangsa Indonesia. Ini satu hal yang konyol menurut saya. Dan inilah dasar kenapa saya katakan saya kecewa. Karena kemudian muncul persepsi di masyarakat bahwa jangan-jangan ini ada kaitannya dengan polemik pro dan kontra nasab Habib Ba'alawi. Nah, kalau ini ada kaitannya, kesannya itu negara berpihak kepada para penyandang Habib Ba'alawi. Lantas di mana muka daripada para kiai dan para ulama Nusantara? Di mana negara mengingat jasa-jasa daripada para kiai dan para ulama Nusantara? Akun saya diblokir semua. Repot diskusi dengan Kori itu ya. Nanti diskusi dengan Kori, kita hanya bicara satu kali ya kan. Kori nyecel ping satu sudah. Contoh diskusinya gantian kan enak. Kan kemarin kan dia semangat banget tuh, katanya dia menemukan kan perbedaan tahun tuh. Pada saat dikaji sama Yai, sama Lora tuh sama siapa, Jafir ya? Iya. Itu kan jelas kan? Jelas. Pembohongannya kan? Bohongnya dia kan? Ketemu Kak semua itu belum ada Mas Rian. Kalau dikaji sama Mas Rian tambah tertawain Kori. Gak bisa, makanya. Gak bisa memahami kitab. Mana itu? Aduh, kok bisa memahami kitab kok seperti itu, ya Allah. Makanya ketika kan ditanyakan tentang kitab Abnaul Imam ya kan, kalau memang itu adalah Abu Muammar ya bin Yahya, Abu Ammar Yahya bin Muhammad bin Qasim bin Ibrahim ya, Ibnu Toba. Itu kalau memang benar dia itu, kan itu cicit ya, ke-6 ya, dari Ibrahim Ibnu Toba. Kalau memang dia itu mentahqiq kitab Ibnu Toba yang ada pada masa 199, maka tahqiqan itu harus dibedakan dengan salinan manuskripnya, catatannya. Ke sana juga kayaknya enggak, ke sini juga kayaknya enggak gitu. Berkilah nggak ada habisnya. Oh, saya bukan membatalkan kok misalnya dalam masalah nasab ya. Tapi masa iya gitu? Kul bisoroha. Mestinya gitu ya.
Orang bicara apa adanya jujur saja masih sering disalahpahami, apalagi yang menikmati posisi abu-abu. Itu kalau bahasa kasarnya itu jahat ya. Saya suka orang seperti tadi ini ya, sikapnya ya, saya suka di bagian sikapnya itu. Berarti orang tadi itu membaca dengan lugas, bersikap dengan lugas. Oh, sekarang PWLS itu sudah berseberangan dengan PBNU. Apa buktinya berseberangan? Gak perkara masalah nasab sebetulnya. PBNU kan tidak berbicara masalah nasab, tapi dianggap sebagai organisasi yang sengaja dibuat untuk permusuhan. Artinya tidak mengedepankan spirit perdamaian. PBNU itu tidak pernah anti perbedaan dari dulu. Sudah biasa namanya perbedaan. Sesama kader NU, kita tahu dulu Kiai As'ad Syamsul Arifin itu dengan Gus Dur berbeda, biasa. Tapi tidak ada narasi permusuhan. Namanya banyak kepala, bahkan kata Yai Said itu sulit sekali menyatukan orang-orang NU itu di ranah-ranah tertentu, misalnya ranah politik. Sudah biasa PBNU itu berbeda pilihan politik antar kadernya, antar tokohnya, biasa. Tapi tidak pernah ada instruksi yang berbeda pandangan politik keluar dari NU, nggak ada begitu. Tidak pernah ada instruksi PBNU tidak boleh mengikuti politik ini dan politik itu, nggak ada begitu. Kita harus pahami, sebetulnya itu kan spirit kebangsaan. Bagi saya sebetulnya sampai kiamat berdebat masalah nasab nggak ada masalah, silahkan berdebat terus. Tapi kalau arah-arahnya sudah ke arah perpecahan, ke arah menyerang kelompok tertentu, ke arah mau intimidasi kepada kelompok yang lain, itu kan yang disebut oleh PBNU itu tidak menyikapi dengan bijak. Makanya kalaupun mau berdebat dengan nasab, mau bersilang pendapat, selama tidak meninggalkan adab, itu masuk kepada menyikapi secara arif dan kebijaksanaan. Karena prinsipnya, sebelum bicara spesifik masalah nasab, instruksi PBNU itu adalah menyikapi perbedaan dengan kearifan, dengan kebijaksanaan. Tapi karena melihat ada ormas yang sepertinya sudah tidak ke situ arahnya, maka kader NU jangan terlibat dalam rangka, kalau terlibat berarti tidak mencegah permusuhan, tidak mencegah perpecahan. Perintahnya harus mencegah perpecahan, harus mencegah permusuhan, harus bijaksana menyikapi perbedaan. Perbedaannya sudah ada. Sikapnya adalah jangan menyikapi dengan mendukung, mentolerir, apalagi tergabung dengan kelompok yang dianggap mengarah kepada perpecahan dan permusuhan itu. Sesimpel itu sebetulnya. Nggak perlu terlalu rumit gitu. Jadi kadang-kadang kita berharap juga Kiai Ma'ruf itu tegas gitu. Saya keluar dari NU, gitu kan enak kita dengarnya itu. Karena saya tetap jadi PWI-LS. Artinya menjatuhkan pilihan gitu. Ini sudah kelihatan sekali tidak searah gitu. Tidak satu haluan, maka atas nama menjaga integritas, menjaga sikap ya, walaupun ya wallahualam sepenting apa integritas dan sikap itu bagi mereka ya. Tetapi kita tidak bisa menuntut siapapun, memaksa siapapun, tapi berharap boleh lah ya. Berharap itu berarti kita memposisikan diri di bawahnya. Kalau kita di atasnya kan memerintahkan, kalau kita kan berharap saja lah. Semoga gitu. Semoga Kiai Haji Madudin itu belajar kepada orang tadi itu gitu ya. Jadi jelas sikapnya, jelas posisinya, sehingga nggak menjadi hama ya. Hama itu maksudnya menjadi hal-hal yang menimbulkan simpang siur gitu. Ini bagaimana sih kan gitu ya. Saya tidak tahu persis bagaimana sikap PWLS itu, kan belum ada statement resminya gitu. Menanggapi hal itu, yang ada kan muncul dari ketuanya, dari wakilnya. Dari wakilnya kan personal. Karena ketika Rais Am bicara Nasabah Alawi Sahih kan itu personal, bukan mewakili PBNU. Itu padahal ketuanya sudah yang bicara, ketumnya Rais Amnya, tapi kan tetap tidak mewakili PBNU. Apalagi ini PWLS yang menyampaikan tanggapan kan Kiai Nur Ihya, terus Kiai Sarman, terus Kiai Ahmad. Nah, ini mereka
mewakili PWLS apa bukan, kan begitu yang kita tidak tahu ya. Semoga ada kejelasan. Dia nggak bisa lagi bawa dalil, nggak bisa dia. Udah ditantangin tuh sama orang-orang. Berani nggak debat dengan Kiai Iman? Melempem baik. Yang suruh di depan itu orang-orang kayak Kori itu yang macam-macam. Kalau ada acara begini bikin kerusuhan, paling begitu doang, lama-lama ditangkap polisi juga tuh orang begitu. Lama-lama ditangkap polisi. Kenapa? Karena dia mengganggu acara orang lain. Pengajian itu dilindungi undang-undang, dia ganggu. Kalau polisi kesel itu bisa ditangkap itu Pak Kori itu. Orang lagi ngaji Gus Abbas kemarin disuruh pulang, dilempar-lemparin. Itu kalau polisi sudah kesel orang-orang begitu ditangkepin karena sudah melanggar undang-undang Indonesia. Orang-orang aktivis bahkan lembaga GP Ansor khususnya di Sulawesi Tengah PAN yang kemarin ikut kebakaran jenggot gara-gara ada salah satu oknum Habib yang tersinggung, yang disinggung oleh kiai kita. Nah, akan tetapi ini yang disinggung oleh Habib tadi yang ngomong itu bukan lagi oknum loh ya. Yang dilecehkan, direndahkan oleh Habib ini itu lembaganya loh, Ansor Banser. Bahkan Nahdlatul Ulama sebagai lembaga yang mempopulerkan Islam Nusantara oleh beliau Romo Kiai Haji Said Agil Sirot sebagai Ketua Umum PBNU ketika itu. Tapi sejauh ini, sampai detik ini, saya belum pernah melihat sedikit pun lembaga GP Ansor Banser yang gagah perkasa dengan pasukan 7 juta personil Banser di seluruh Indonesia memperkarakan atau minimal mentabayuni ucapan omongan dari Habib yang kurang ajar ini. Setidaknya saya sendiri, saya pribadi sampai hari ini belum pernah melihat ada lembaga Banser di seluruh Indonesia, mulai dari tingkat ranting sampai kecamatan, kabupaten, pusat, pimpinan pusat. Saya belum pernah mendengar, belum pernah membaca beritanya bahwa GP Ansor mempersoalkan pelecehan, penghinaan dari Habib tersebut. Apa masalahnya? Ini buat Kang Adin Joharudin, Ketua Umum Pusat GP Ansor hari ini yang kebetulan kemarin baru datang ke Banyumas dalam rangka Harlah GP Ansor ke-91. Mudah-mudahan sampai video ini ke beliaunya. Coba kira-kira reaksinya seperti apa gitu. Nah ya, reaksinya seperti apa? Terhina nggak? Tersinggung nggak? Pimpinan pusat GP Ansor, lembaganya diinjak-injak seperti ini oleh seorang Habib, warga keturunan imigran dari Yaman. Tersinggung, saya kira tersinggung lah. Kalau ada anggota Banser, anggota GP Ansor mendengar suara begini kok tidak tersinggung, itu oknum Banser, oknum Ansor yang nggak waras menurut saya, akal dan pikirannya. Hanya persoalannya berani apa tidak gitu. Berani apa tidak memperkarakan, berani apa tidak mentabayuni Habib ini. Termasuk Kang Adin Joharudin, Ketua Umum GP Ansor. Saya ingin tahu sejauh mana nyali sampean sebagai Ketua Umum Pusat GP Ansor, lembaganya diinjak-injak oleh Habib tersebut. Nah ya, persoalannya berani atau tidak. Atau mungkin menganggap tidak penting lembaganya, alma maternya diinjak-injak, dihinakan oleh keturunan imigran Yaman, itu dianggap biasa. Kalau begitu, ngapain pula ada teriak-teriak
Banser ada di garda terdepan menjaga kiai kita, menjaga organisasi kita. Berani senggol kiai kita, berani senggol organisasi kita. Lawan, buat apa teriak-teriak begitu? Kalau menghadapi seorang kabib penghina seperti ini nggak berani. Nah, jadi menurut saya tersinggung pasti harus wajib tersinggung. Ini yang diinjak-injak bukan hanya lembaga besar GP Ansor Banser, tapi juga lembaga Nahdlatul Ulama sebagai lembaga yang mempopulerkan, mencanangkan Islam Nusantara. Mana sampai hari ini kita belum melihat gitu. Belum lihat. Tetapi satu orang oknum klan Pahlawi disinggung sedikit gara-gara mau dijadikan pahlawan nasional. Kayak mau kiamat reaksinya, semua ngomong, PWNU-nya, GP Ansor-nya, PMI-nya. Ngomong kayak langit mau runtuh. Tapi menghadapi seorang brengsek penghina lembaganya sendiri begini, di mana mulutnya? Di mana keberaniannya? Nggak berani kan? Kalau nggak berani ngomong, kalau takut kewalat dengan model Habib begini ngomong, bikin surat atas pernyataan tersebut GP Ansor di seluruh Indonesia takut kualat dan membiarkan klan Pahlawi itu ngomong seenaknya menghinakan lembaga GP Ansor dan lembaga NU. Kemudian serahkan ke PBI LS, sowan ke Gus Abbas Buntet, minta bantuan atas hinaan yang dilakukan oleh oknum Habib tersebut. Harus seperti apa dilakukan, serahkan sepenuhnya, resmi. Kalau menghadapi sendiri nggak berani. Ya kalau menghadapi Habib penghina terang-terangan terhadap Ansor dan NU begitu nggak berani. Ngomong aja. Jadi jelas nanti limpahannya nanti ada PWLS di Bogor atau sekitar yang terdekat bergerak melakukan tabayun atas permintaan bantuan, permohonan bantuan yang dilayangkan oleh GP Ansor. Kayak gitu aja, terang-terang aja. Ya faktanya sampai detik ini belum ada tabayun, belum ada reaksi apapun. Itu baru serpihan kecil hinaan, cercaan, lecehan yang dilakukan oleh oknum-oknum keturunan imigran Pahlawi Yaman di Indonesia terhadap bangsa kita, terhadap negara kita, terhadap tokoh-tokoh kita, terhadap organisasi-organisasi kita, terhadap lembaga besar TNI Polri juga mereka pernah menghina. Kepada presiden kita juga menghinakan seenaknya sendiri. Mana Ansor Banser yang teriak NKRI harga mati, baru bersuara lantang mengkritik mereka, mana? Saya bertanya itu. Jadi buktikanlah. Ya, kalau dengan Habib model begini, suaranya juga lantang mengecam. Kemudian ada ulama kiai kita nyenggol Habib juga dikecam yang sama, oke lah, adil semua. Tapi faktanya begitu, kiai kita, lembaga kita diinjak-injak, biarkan saja, diem saja, takut. Ketika kemudian ada Habib disenggol sedikit, kebakaran jenggot. Sebagai argumen, sebagai dalil, mari kita ikut jajah Mbak Hasyim Asy'ari. Katanya Mbak Hasyim Asy'ari dulu itu tidak pernah membatalkan nasabnya para habaib. Dr. Mahfud tadi mengatakan bahwa orang menjual dengan sebutan menjual agama tapi dengan sebutan untuk pendukung yang segala macam. Belakangan lagi-lagi nih referensi di medsos ramai soal panggilan Habib Mahfud. Saya juga beberapa kali. Ahlinya beliau. Kita ingin mendengarkan netizen ruang sahabat itu dalam kacamata Kiai Said dan Pak Mahfud bisa menjelaskan itu fenomena apa? Apa yang terjadi sesungguhnya dengan Habib itu? Yang menyinggung rasa nasionalisme saya itu ketika pejuang-pejuang kemerdekaan dari nenek moyang kita itu katanya Habib. Yang menentukan merdeka tanggal 17 itu Habib. Ada surat resmi Bung Karno ya, dalam surat menyoratnya dengan Hasan itu
dia merasa jengah dengan Habib. Saya nih kok begini ya, Cak Habib nih kok begini, merasa meninggikan diri. Saya tidak suka kata Bung Karno. Ada suratnya. Ada suratnya itu? Ada. Ya, iya, ada surat menyurat Bung Karno dengan Hasan itu. Saya tidak setuju. Seakan-akan Habib nih kelas tersendiri gitu tuh Bung Karno. Habaib datang ke Indonesia bukan untuk melas. Kami nggak diajarkan minta-minta, saudara. Jangan khawatir. Habaib datang ke Indonesia bukan untuk meraup daripada harta, enggak. Kami tidak mencari jabatan, enggak. Kenapa? Itu bukan didikan dari keluarga kami. Didikan keluarga kami, lihat bagaimana Al-Habib Salim bin Ahmad bin Jindan, saya punya kakek, keluar masuk penjara. Kenapa bisa keluar masuk penjara? Membakar semangat perjuangan masyarakat Indonesia untuk merebut kemerdekaan, saudara. Al-Habib Ali bin Abdurrahman Al-Habsyi Kuitang, beliau yang memfatwakan ketika tanggal 17 Agustus Soekarno membacakan teks proklamasi mendeklarasi daripada kemerdekaan Indonesia. Beliau di hari Jumat itu, ba'da Jumat beliau fatwakan, sekarang saya fatwakan setiap tanggal 17 Agustus wajib pasang bendera merah putih di rumah-rumah kalian. Siapa yang nyuruh? Itu fatwa Habib Ali bin Abdurrahman Al-Habsyi Kuitang. Bendera merah putih, siapa yang memberikan instruksi kepada Bung Karno untuk membuat bendera merah putih sebagai bendera Indonesia? Itu adalah fatwa Al-Habib Idrus bin Salim Al-Jufri Palu Al-Khairat. Lambang negara Garuda, siapa yang buat? Al-Habib Asy-Syarif Hamid Al-Gadri dari Pontianak, keluarga baginda Nabi Muhammad. Lagu 17 Agustus Pramuka, lagu syukur, siapa yang buat? Al-Habib Husain Al-Mutahhar dari Semarang, dzurriyyat baginda Nabi Muhammad. Jadi Anda jangan berpikir, nih habaib di Indonesia jasanya apa? Banyak, itu yang baru kecatat. Itu yang baru ketahuan. Masih banyak lagi daripada keluarga Nabi Muhammad yang tidak mau masuk buku karena perjuangannya ikhlas karena Allah dan Rasul. Banyak, saudara. Siapa Imam Bonjol? Semua pasti bilang pahlawan, betul apa enggak? Imam Bonjol pahlawan Indonesia bukan? Pahlawan nasional bukan? Sekarang siapa namanya Imam Bonjol? Al-Habib Muhammad Syahabuddin, beliau habaib dari kalangan bin Syahab. Imam Bonjol itu bin Syahab, masih daripada kakeknya Habib Rizik, saudara sekalian. Itu keluarga daripada Nabiuna Muhammad, keturunan Sayyiduna Muhammad. Banyak lagi dari kalangan para dzurriyyat Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang jasanya besar di Indonesia, tapi kita nggak ada yang tahu. Kenapa? Karena itu kami nggak cari popularitas. Kami nggak cari madah pujian, kami nggak cari tempat kedudukan, yang kami cari ridho Allah dan Rasulnya. Sehingga hal ini perlu diungkap, saudara sekalian. Bagaimana keluarga Nabi Muhammad jasanya besar, dan umat ini harus dihubungkan kembali dan dieratkan kembali kepada keluarga baginda Nabi Muhammad. Ini akhir zaman, kita semua ngelihat kok bagaimana gencar-gencarnya di media sosial apa upaya untuk supaya memisahkan umat Islam dengan keluarga baginda Nabi Muhammad. Upaya keras supaya habaib dibenci ada di Indonesia. Mulai Habib dengan kiai diadu, Habib dengan ustadz diadu. Mulai ada hal-hal semacam itu. Apa? Dendam politik, saudara. Gak keluar dari situ. Karena dendamnya kepada Habib Rizik sehingga akhirnya demikian. Habib Rizik itu siapa? Keluarga Nabi Muhammad, keturunan Nabi Muhammad, cucunya Nabi Muhammad. Beliau bukan penjahat kok, bukan koruptor. Beliau nggak pernah bawa lari uang rakyat. Beliau nggak pernah ngerugiin negara. Beliau tidak pernah mencemarkan nama baik negara. Beliau itu bukan penjahat, saudara. Bukan penjahat. Apa masalahnya dia? Sehingga dicecar sedemikian rupa, cuman masalah prokes doang 4 tahun, saudara. Berapa banyak di luar sana pejabat, aparat, bahkan rakyat yang melanggar prokes gak ada yang ditahan. Kenapa cuman Habib Rizik yang ditahan? Ini upaya untuk supaya umat Islam benci terhadap keluarga baginda Nabi Muhammad. Hati-hati, saudara sekalian. Nabi bilang, man mata ala bugdi ahlul bait mata yahudian atau nasranian. Siapa orang yang mati membawa benci kepada keluarga baginda Nabi Muhammad, dipastikan mati dalam keadaan Yahudi ataupun Nasrani, atau dalam bahasa daripada sederhananya mati dalam keadaan murtad. Sahabat tanya, wa in sama wa shalla ya Rasulullah, walaupun orang itu puasa, walaupun orang itu sholat, apa tetap hitung mati murtad? Apa kata Nabi? Wa in sama wa shalla, walaupun orang itu puasa, walaupun orang itu sholat, kalau dia mati bawa benci kepada keluarga Nabi Muhammad, dipastikan mati dalam keadaan murtad. Ini Nabi yang punya mau, bukan kita habaib. Dan seharusnya yang membahas masalah fadailul ahlul bait, keutamaan para habaib, bukan dari mulut saya,
Bukan dari mulut Habib Khalid wala Habib yang lain, bukan, tapi daripada mulut para guru-guru kita. Mereka yang lebih punya kewajiban untuk membahas masalah ini ke umat, saudara. Kenapa? Supaya tidak ada fitnah. Kalau saya yang bicara begini akan ada pertanyaan, itu maunya Habib, itu maunya dia, itu mah dalil buat-buatan dia. Terserah Anda. Kita tinggal menyampaikan ini dalil, menyampaikan ini syariat. Islam datang ke sini, kalau kita lihat tokoh-tokoh pertama itu tidak ada yang dari Yaman. Tidak ada yang dari Yaman. Tidak ada dari Yaman. Yang pertama. Oh, clear itu ya. Sengaja memamerkan ya, memasang Habib, gelar Habibnya itu supaya mendapatkan posisi yang lebih terhormat daripada yang lain. Itu Islam datang ke sini, kalau kita lihat tokoh-tokoh pertama itu tidak ada yang dari Yaman. Tidak ada yang dari Yaman. Tidak ada dari Yaman. Yang pertama. Oh, clear itu ya. Fatimah binti Maimun, Wasil, Syekh Wasil yang di Stono Gedong Kediri, kuburannya itu ini Sabur. Dari Persia, kalau sekarang Iran yang Sabur. Syekh Ahmad Subakir yang kuburnya di Goa, ya, di Sulawesi. Itu juga dari Khorasan. Syekh Kuro di Kerawang. Itu dari Cina. Oh, ya. Jadi Maulana Ishaq dari Tobruk, dari kota perbatasan Mesir Libya. Nah, kemudian setelah ada penjajah Belanda mendatangkan Arab dari Yaman itu. Dari Yaman. Periode berikutnya baru muncul. Jauh. Ini kan sebelum Wali Songo ya, kedatangan yang saya sebut tadi sebelum Wali Songo. Nah, di sini terjadi manipulasi ya. Sengaja memamerkan ya, memasang Habib, gelar Habibnya itu supaya mendapatkan posisi yang lebih terhormat daripada yang lain. Itu berhasil seperti itu di Indonesia dan Malaysia dan Brunei. Malaysia juga ada ya? Iya. Untuk status sosial mereka dapatkan. Ya, kalau di Timur Tengah nggak ada. Di Mesir biasa aja, yang alim, yang berilmu, yang berkualitas ya dihormati orang. Yang tidak biasa jadi pegawai, jadi pekerja walaupun dia alatos atau asegaf, hanya di kita ini. Nah, saya bukan ahli nasab ya, hanya saja secara rasional, mereka itu katanya akhirnya Ubaidillah bin Ahmad Al-Muhajir bin Isa. Nah, tidak mungkin ada ahli bait namanya Ubaidillah, karena Ubaidillah itu gubernur Irak yang membunuh Sayyidina Husain dan saudara-saudara di Karbala. Namanya Ubaidillah. Oh iya, peristiwa Karbala itu. Ya, namanya Ubaidillah. Yang eksekutornya atas perintah Yazid, Khalifah Yazid. Al-Amawi. Maka ahli bait itu enggak ada namanya Yazid. Ayo cari ada enggak Habib namanya Yazid? Enggak ada. Amrun enggak ada. Muawiyah enggak ada lagi malah. Begitu Ubaidillah enggak ada. Cuma enggak ada Habib nama Ubaidillah. Nah, sedangkan itu katanya itu semua ini turunan Ba'alwi bin Ubaidillah bin Ahmad bin Isa bin Muqaddam, nanti Ja'far Shadiq. Jadi menurut saya rasional saja, tidak mungkin ada Habib namanya Ubaidillah. Itu artinya. Tapi saya bukan ahli nasab. Bukan ahli nasab. Pak Mahfud juga beberapa kali ditanya soal itu kan. Saya itu ya bukan ahli nasab juga, tapi saya membaca filologinya Minahim Ali itu jelas nampaknya tidak ada kaitan itu antara apa yang sekarang disebut habaib di Indonesia itu dengan Ali atau dengan Nabi Muhammad apalagi gitu. Tetapi begini, saya tidak peduli itu apakah benar apa tidak, dia ada kaitan. Bagi saya yang menyinggung rasa nasionalisme saya itu ketika pejuang-pejuang kemerdekaan dari nenek moyang kita itu katanya Habib. Yang menentukan merdeka tanggal 17 itu Habib. Waduh. Jadi klaim-klaim seperti itu yang terganggu gitu ya. Ada surat resmi Bung Karno ya, dalam surat menyoratnya dengan Hasan itu dia merasa jengah dengan Habib. Saya nih kok begini ya, Habib nih kok begini ya, merasa meninggikan diri. Saya tidak suka kata Bung Karno. Ada suratnya. Ada suratnya. Nanti bisa dilihat. Jadi Bung Karno itu tidak bersahabat dengan Habib. Bahwa mungkin kenal tuh iya. Bahkan sesudah merdeka ketemu lalu di foto-foto itu iya. Gitu. Apalagi memberikan posisi yang lebih tinggi. Ada itu ya. Iya ada surat menyorat Bung Karno dengan Hasan itu. Saya tidak setuju. Seakan-akan Habib ini kelas tersendiri gitu tuh Bung Karno. Gitu. Nah dan ya tidak apa-apa sih jadi warga negara biasa, tapi jangan melebih-lebihkan ya. Seakan-akan dia lebih hebat. Apalagi ketika kasus itu rame kan. Cerita-cerita bahwa misalnya ya ada seorang Habib itu minta uang ke Kiai di Jawa Tengah gitu, ketika minta 40.000 saya 40 juta, saya hanya punya 10 juta, dia mereleng katanya. Astaga. Oh, iya. Lalu di Madura itu ada seorang punya istri cantik, kalau kamu ingin masuk surga keturunanmu, diminta istrinya, dibolehkan.
gitu. Dan orang-orang di kampung kita biasanya Oh, yang merasa bangga banget merasa, gitu. Ini sejak kapan kita jadi budaknya orang-orang Yaman? Maka saya sebagai anak bangsa tersinggung, apalagi cerita-cerita hurufatnya itu bisa nurunkan emas. Kalau bisa nurunkan emas, banyak di YouTube itu, Pak. Iya, Cerita-cerita begitu. bahwa kalau seorang Habib yang gila itu lebih mulia dari 70 kepala kiai gitu kan ada. Nah, ketika cerita itu beredar kan ada yang berteriak tuh, Habib yang dari Habib yang rambut perak itu sama Habib Rizik. Coba tunjukkan kepada saya. Akan saya hajar sendiri kalau ada Habib begitu. Dikeluarkanlah omongan Habib Taufik, omongan ini. Semua video-video itu keluar. Semuanya video bohong. Kayak video-video tadi. Enggak dihajar tuh. Gitu. Sudah disebut ini alamatnya, ini namanya, tanggal sekian, ngomongnya ini sih. Enggak ada dihajar, katanya mau dihajar sendiri. Katanya, ayo keluarkan gitu. Nah, di situ saya kira kita tidak anti Habib. Habib yang baik sekali banyak di Indonesia ya toh. Kita punya Habib Quraisy Shihab, Habib Alwi Shihab, dan macam-macam banyak sekali yang sangat jadi panutan kita, orang yang berilmu gitu ya. Tapi yang Habib-Habib yang seperti itu lalu kembali pada inna akramakum indallahi orang yang paling mulia, orang yang baik, berilmu, bertakwa, berakhlak, kita hormati. Habib kayak Cina kan, apapun dia gitu ya. Iya, betul. Sebaliknya orang fasik, orang yang perilakunya jelek ya nggak usah kita hormati lah. Clear itu ya. Baik. Ya, oke. Baik, Mahfud, itu opening Pak, pembuka dialog kita. Saya mau lanjut sekarang ke agak spesifik persahabatan Pak Mahfud dengan Kiai Said dalam 4 babakan, Pak. Pertama, kita bagi ini ada politik kiai, ya. Lalu ada Pancasila, ya. Lalu ada menentang arus, ya, menentang arus. Kemudian terakhir ada batik dan salawat. Saya mulai dulu dengan politik kiai, Pak, ya, supaya nyambung tadi pembicaraan kita tentang umat dan Habib. Kalau kita bicara politik kiai, kita tidak bisa melepaskan peran seorang Gus Dur, nama besar Gus Dur. Beliau tokoh Islam yang pertama jadi presiden gitu ya. Orang tiba-tiba tersadarkan dengan peran umat Islam dan kiai gitu. Dan menurut bacaan kami Pak Mahfud dan Pak Kiai Said ini titik temunya itu di Gus Dur gitu ya. Dua-duanya orang yang lahir dari upaya perjuangan Gus Dur di NU maupun di Indonesia. Nah, menurut Pak Yai, sebelum ke Pak Mahfud, apa yang paling terasa yang didapatkan pengaruh Gus Dur terhadap pemikiran dan sikap-sikap Kiai Said selama ini? Sebelum menjawabnya langsung peran Gus Dur, jadi dulu Islam dimulai dari pantai utara. Sampai berdirilah kerajaan pertama Islam Demak. Di situ dikatakan santri, yang orang yang ikut Demak dicap menjadi santri, namanya menjadi nama Arab. Malah tahunnya pakai tahun Hijriah.